Halo Leo, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang kamu dan dia, tentang hubungan kamu, ya. Apakah hubungan ini harus dipertahankan? Apakah harus dilepaskan? Nah, kita akan lihat di sini ya. Ini buat kamu-kamu yang lagi berada dalam masalah tentang hubungannya ya. Bagi kamu yang mungkin tidak ada masalah dalam hubungannya, kamu abaikan aja readingan ini. Nah, tapi ingat buat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku berdoa dulu buat Leo semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita akan shuffle kartunya buat Leo. Leo, rasakan energi kamu yang akan muncul di sini. Fokuskan dia orang yang kamu pikirkan saat ini. Tentang hubungan kamu dan dia. Oke. Satu lagi. Banyak sekali. Oke. Wah, ini banyak ya. Kita ulang lagi. Oh, udah 5 ya. Oke. Nah, Leo, di sini energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Nah, kita akan coba buka dulu kartu kamu satu persatu. Di sini bercerita tentang kamu dan dia. Sebagian dari kamu mungkin ada yang sudah menikah. Sebagian dari kamu mungkin ada masih dalam tahap pacaran atau yang ingin berkomitmen. Atau sebagian dari kamu mungkin ada yang lagi TTM-an, lagi dekat gitu ya, lagi PDKT. Nah, di sini kita akan lihat seperti apa hubungan yang kamu jalani saat ini. Secara jika kamu memiliki masalah dalam hubungan itu, semoga di sini kamu mendapat pencerahannya, dapat solusi dari masalah-masalah yang kamu hadapi saat ini. Oke, buat Leo, kita akan lihat di sini ada the bottom of the deck-nya kamu. Beberapa dari kamu, aku melihat menginginkan hubungan ini yang sudah berakhir ataupun berada dalam masalah. Ya, beberapa dari kamu ingin mengakhiri semuanya, ingin melepaskan itu. Karena ingin mencari satu kebahagiaan. Oke, itu beberapa dari kamu. Tapi juga ada beberapa dari kamu kalau kita lihat dari The Garden, kamu inginkan kebahagiaan bersama dia. Ingin ada perubahan bersama dia, ya. Itu yang aku lihat di sini. Intinya di sini ada hubungan yang memang kamu akan lepaskan atau memang ada hubungan yang ingin kamu perbaiki. Karena kamu merasa ya mungkin sebagian dari kamu melihat ada kebahagiaan di dalam diri dia. Tapi mungkin di situ ada usaha dulu yang harus kamu lakukan untuk perubahan hubungan itu. Nah, kita akan lihat seperti apa di sini. Oke. Ini ada whip ya. Ada fish, ada sheep ya, lady dan child. Ini banyak energi ya yang terlihat di sini. Jadi ada sebagian dari kamu merasa bahwa hubungan yang dijalani saat ini begitu sangat menyakitkan. Karena apa? Di sini ada hubungan yang LDR. Ada seseorang yang mungkin jauh keberadaannya dari kamu. Mungkin jauh di pulau seberang, ya, di kota mana atau di negara mana begitu. Nah, di situ mungkin kamu selama ini sudah kayak apa ya, sudah kayak setia menunggu dia. Tapi ya mungkin tidak kunjung datang. Disitulah kamu merasakan bahwa ya setiap hari itu kamu kepikiran terus-menerus. Setiap hari itu kamu selalu menunggu ya berita dari dia atau menunggu kabar dari dia, komitmen dari dia, ya. Itu berapa dari kamu yang aku lihat di sini. Sebenarnya kamu ada hubungan yang mungkin yang LDRan atau saat ini kamu lagi berkonflik karena sesuatu hal, ya. Ini bisa saja kamu yang sudah menikah ataupun kamu yang lagi dalam masa pacaran. Jika ini terjadi dalam
kehidupan kamu, dalam hubungan kamu, semuanya itu bisa kamu pelajari, bisa kamu rasakan kembali. Hubungan seperti apa yang aku jalani saat ini? Orang yang bagaimana yang aku butuhkan saat ini? Begitu, ya. Kadangkala seseorang yang kita inginkan itu tidak tidak apa ya, tidak tidak sebenarnya bukan orang yang kita butuhkan begitu. Jadi artinya kita itu sebenarnya membutuhkan orang yang kita butuhkan, bukan orang yang kita inginkan. Kadangkala kita itu, eee, pemikiran kita itu, persepsi kita itu berbeda dalam mengartikan keinginan dan membutuhkan, begitu, ya. Tidak selamanya orang yang kita inginkan itu akan bisa menjaga kita ataupun orang yang kita butuhkan, begitu. Artinya di situ kamu harus bisa pelajari bagaimana hubungan yang saat ini kamu jalani dengan dia. Jika hubungan LDR ini membuat kamu betah atau nyaman dan kamu setia menunggu dia, dan situ selalu ada komunikasi dan kamu itu berhak untuk mempertahankannya, ya. Tapi jika kamu mungkin komunikasi mungkin sudah tidak lancar, kabar dia mungkin memberitahu kamu itu ya, eee, hanya saat dia membutuhkan kamu, atau mungkin kamu sudah melihat bahwa ada kejanggalan dalam hubungan kamu, ya. Kadang kala kita merasakan, jika ada suatu alasan ataupun masalah yang dihadapi ataupun kita hadapi, itu akan bisa terkontak ke batin kita, ya. Ataupun ada sesuatu yang mungkin dia lakukan, atau dia membohongi kamu atau hal sebagai apalah gitu ya. Kamu pasti akan merasakannya, oke. Jika itu kamu rasakan, ada hubungan mungkin tidak ada kejelasan, mungkin kamu, yang dia memiliki janji sama kamu, tapi tidak pernah dia tepati ataupun itu hanyalah janji busuk gitu ya. Nah, kamu berhak untuk melepaskan dia. Intinya boleh kamu pertahankan asal kamu jangan terlalu baperan terhadap dia. Jangan kamu terlalu berharap kepada dia. Serahkan kepada Tuhan. Kalau memang jodoh kamu dia, Tuhan pasti akan berikan jalan kepada kamu. Tapi jika tidak, ya Tuhan akan berikan jalan kepada kamu untuk melupakan dia. Jadi selalulah menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ya. Jangan kamu bersandarnya karena ya dia itu orang yang aku cintai, Kak. Dia itu orang yang ganteng, yang cantik, Kak. Dia sudah mapan, Kak. Tapi toh kamu selalu disakiti sini. Buat apa kamu pertahankan? Ya, itu sebagian dari kamu. Juga di sini ada sebagian dari kamu yang mungkin merasa beruntung mendapatkan dia walaupun di sini ada kondisi berjauhan. Tapi kamu selalu merasa beruntung. Nah, itulah hubungan mungkin yang harus kamu pertahankan. Karena di situ kamu melihat ada kebahagiaan nantinya, ya. Tapi jika kamu merasakan ada kesakitan, ada kesedihan di sini, ya kamu pikirkan kembali, ya, untuk mempertahankan hubungan itu ataupun untuk melepaskannya. Semua itu tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menentukan jalan hidup kamu. Kamu yang akan menentukan hubungan ini. Jadi jangan sampai kamu salah untuk ya memutuskan sesuatu tentang hidup kamu. Oke? Nah, itu beberapa dari kamu. Ya. Nah, di sini juga ada child. Child ini artinya luas ya. Bisa dikatakan akan ada fase baru di sini buat kamu. Fase baru itu apa? Saat kamu ingin melepaskan seseorang, akan ada kehidupan baru bagi kamu. Ya, bisa dikatakan seseorang akan hadir ke dalam hidup kamu. Ataupun di sini, jika kamu pengen mempertahankan dia gitu ya. Dan mungkin akan ada perubahan di sini. Perubahan kamu akan menjalankan kehidupan kamu bersama dia. Artinya ya mungkin ada perbaikan lah. Yang mungkin di awal dia tidak ada ingin berkomitmen, akhirnya dia ingin berkomitmen kepada kamu. Disinilah fase baru yang kamu rasakan nantinya. Oke, ini. Ada juga sih sebagian dari kamu ya, beberapa dari kamu itu yang ingin mempertahankan hubungan itu karena anak gitu. Di sini kan ada child. Child ini kan ada anak. Anak itu bisa dikatakan, ya aku ingin pertahankan hubungan ini Kak karena anak gitu loh. Kita sudah memiliki anak Kak gitu. Nah, itu bagi kamu yang sudah menikah. Tapi kamu harus ingat, jika di rumah tangga kamu tidak ada perubahan, mungkin kamu sudah berjuang, mungkin situ kamu ada punya kesabaran ya. Tapi jika kamu sudah melampaui batas kesabaran, ya kamu berhak untuk menentukan hidup kamu. Jangan kamu pikirkan hanya karena anak gitu. Kadang-kadang saat kita mempertahankan hubungan itu, tapi kita sering berantem, sering konflik, nanti kena mental anak juga gitu loh. Anak kita juga akan mendapat dampaknya begitu. Jadi kamu harus pikirkan matang-matang. Jika anak kamu sudah dewasa, ya kamu bisa kasih perhatian kepada dia, pengertian maksudnya.
pengertian bagaimana ini begitu, ya otomatis anak kita akan bisa memahami, ya, seperti itu. Oke, buat Leo. Nah, kita di sini akan melihat untuk kartu tarot ya. Sebelumnya bagi Leo yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik, buat Leo, kita akan sampel kartunya dulu. Cerita apa lagi yang akan terbaca di sini buat Leo? Cerita apa lagi yang akan terbaca di sini? Oke. Ada Five of Wands. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Dan ada kartu Death, Scorpio. Ada The Magician. Dan ada Aries, Leo, Sagi. Dan ada Wands ya. Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Nah, di kartu bottom kita ada Five of Wands. Emang terlihat di sini ya, ada selalu ada konflik dalam suatu hubungan yang kamu jalani saat ini. Ya, selalu ada konflik. Siapapun itu, mungkin dalam hubungan seseorang dengan pasangannya itu yang selalu baik-baik aja ya, tapi masih selalu ada konflik gitu loh. Jadi jangan kamu mengira bahwa wah orang itu bahagia ya kelihatannya, sepertinya dia tidak punya masalah. Jangan kamu bersangka seperti itu. Intinya dalam satu hubungan itu pasti akan ada selalu masalah. Semua itu tergantung kepada kamu bagaimana menyikapi masalah itu. Oke? Buat Leo. Di sini ada kartu Death. Death di sini itu ada gambaran di mana ya ada dua arti ya, positif dan negatif kalau kartu Death ini. Kartu Death ini itu bisa diartikan ada suatu hubungan yang mungkin sudah berakhir ataupun ada seseorang ataupun kamu di sini ingin memutuskan hubungan itu dan tidak ingin mempertahankannya. Begitu. Kenapa? Ya banyak alasan yang mungkin kamu rasakan. Karena mungkin dia yang mungkin toksik, manipulatif, dia yang benar-benar suka membohongi kamu atau dia yang berkhianat di sini, ya. Akhirnya kamu ingin melepaskan hubungan itu. Artinya itu berakhir hubungan kamu dengan dia, ya. Nah, sebagian dari kamu di sini, ya, seakan-akan saat kamu sudah mengakhiri hubungan itu, kamu mempertahankan gimana caranya aku harus bisa bahagia. Nah, bagi kamu bagaimana? Ya, otomatis otomatis kamu akan mencari seseorang mungkin pengganti dari dia. Oke. Nah, itu. Arti positifnya itu, jadi seakan-akan kamu jangan khawatir dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu ataupun dalam hubungan kamu, ya. Pasti akan ada seseorang nanti yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Kamu jangan terlalu berprasangka buruk ke dalam suatu ya hidup kamu. Artinya berprasangka kepada Tuhan begitu. Berprasangka baiklah kepada Tuhan. Karena dengan begitu Tuhan akan memberikan jalan kepada kamu untuk mendapatkan kebahagiaan itu, ya. Karena di sini ada The Magician. The Magician ini adalah suatu keajaiban ataupun seakan-akan ya eh, kamu itu bisa melakukan apapun gitu loh. Karena di sini itu menggambarkan kamu itu seseorang yang multi talent, Leo. Jadi Leo itu sebenarnya punya pesona, punya daya tarik, di mana orang-orang akan banyak melihat kamu. Yang bisa dikatakan banyak orang yang menyukai kamu juga gitu ya. Secara Leo itu punya karisma yang karismatik kayak gitu. Jadi intinya ya kamu jangan takut lah gitu. Tapi ada juga sih sebagian berpikir, aku itu kan Kak punya karisma, punya pesona, aku itu kan orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang baik gitu ya. Kenapa sih aku itu selalu aja tidak bahagia dengan pasangan? Begitu. Nah, di situ kamu harus bisa introspeksi diri kamu. Apa yang harus kebenahi? Apa yang harus kamu rubah dalam diri kamu gitu ya. Mungkin ada sifat kamu yang mungkin tidak disukai banyak orang. Walaupun kamu tidak cantik, tapi setelah mengenal kamu mungkin orang malah pergi menjauh begitu. Nah, itu harus kamu sadari ataupun sebaliknya. Oke. Sebenarnya introspeksi diri aja ya sudah cukup sih buat kamu untuk perubahan diri kamu sendiri.
begitu. Oke. Artinya selalu berpikir positif aja. Walaupun mungkin tidak ada masalah dalam diri kamu, tapi kamu coba bercermin kepada diri kamu bahwa apa yang harus aku perbaiki walaupun kamu sudah baik begitu ya, Leo. Artinya di sini kamu ya, apapun sebenarnya bisa kamu dapatkan. Artinya apa yang sudah menjadi impian kamu itu bisa kamu wujudkan. Tergantung bagaimana cara kamu menjaga mimpi itu, ya. Oke, Leo. Di sini juga ada Two of Wands. Two of Wands itu adalah suatu kesuksesan. Oke, kesuksesan yang akan kamu raih dari kegagalan yang pernah terjadi gitu. Ya mungkin kamu pernah gagal ya dalam menjalin hubungan dengan seseorang dan tapi dengan keajaiban muncul seseorang mungkin datang kepada hidup kamu dan akhirnya kamu bisa berhasil menjalankan hubungan itu. Ya mungkin sudah banyak yang kamu benahi dalam diri kamu. Perubahan diri kamu, sifat kamu, sikap kamu gitu ya. Akhirnya mungkin seseorang sudah melihat kamu itu orang yang begitu dewasa, orang yang begitu berhak untuk dicintai lah gitu ya. Oke. Nah, begitu. Di sini ada King of Swords. Akhirnya pemikiran kamu saat ini ya kayak sudah matang gitu lah. Saatnya kamu sudah fokus nih gitu ya. Sudah fokus dalam menjalankan hidup ke depannya walaupun mungkin saat ini kamu lagi sendiri ataupun sudah melepaskan hubungan gitu ya. Artinya kamu berada dalam posisi kamu seorang yang single gitu ya. Nah, tapi kamu sudah siap menghadapi masalah itu. Saat kamu sudah melepaskan orang di masa lalu, kamu siap untuk menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Apalagi ya mungkin dalam pencarian seseorang pengganti dari dia gitu ya. Karena jika kamu pertahankan hubungan yang toksik itu atau hubungan yang manipulatif, kamu justru akan merasa tersakiti terus-menerus begitu. Jadi kamu lebih ingin meninggalkan hubungan itu, ya. Dari sini ada Nine of Cup. Nine of Cup akhirnya di sini ya kamu akan merasakan kepercayaan diri kamu. Mungkin kamu selama ini kurang pede ya, kurang pede dalam menjalin hubungan. Mungkin kamu merasa, wah kayaknya aku nggak bakalan ketemu deh dengan orang ini, dengan orang itu gitu ya. Dengan orang yang aku cintai. Tapi kamu jangan cepat menyerah, kamu harus optimis. Di sini kamu akan bertemu dengan seseorang nantinya yang memiliki perasaan yang sama dengan kamu. Oke. Nah, kita akan lihat di sini seperti apa. Walaupun nanti saat kamu ketemu orang baru, tapi kamu mungkin selalu ada konflik. Nah, di situ harus kamu bisa benahi lagi. Karena apa? Karena kamu kan sudah punya pengalaman nih di masa lalu. Dan pengalaman di masa lalu itu kamu jadikanlah sebuah pelajaran bagi kamu. Artinya kamu akan bisa lebih waspada dalam menjalankan hubungan ini. Oke? Buat Leo. Itu yang aku lihat. Nah, di sini kita akan shuffle kartunya. Kita akan lihat siapa di sini seseorang mungkin akan terkoneksi dengan kamu. Kita akan lihat inisialnya. Oke. Nah, kita akan ambil gini aja ya. Ada Y, membuka hati, memberi dan menerima energi orang lain. Artinya, mungkin kamu sulit ya di awalnya sulit untuk melepaskan, sulit untuk membuka hati. Secara aku itu mencintai dia, Kak. Aku nggak bisa lepas dari dia, Kak, gitu ya. Tapi apakah mau kamu disakiti terus-menerus? Apa mau kamu membuang waktu kamu ya dengan kesedihan kamu? Apa kamu tidak mau ingin kebahagiaan? Nah, disinilah kamu harus bisa membuka hati kamu melepaskan dia, ya. Itu. Itu yang terlihat di sini. Oke. Kita akan lihat lagi. Ada C, ungkapkan cinta. Ekspresikan dan katakan kalau kamu mencintainya. Intinya, jika kamu seorang yang feminim, ya, jika kamu sudah melihat seseorang itu punya karisma ataupun kamu menyukai dia, ekspresikan kepada dia bahwa kamu itu menyukai dia. Jika kamu seorang maskulin, kamu ya otomatis seharusnya mengungkapkan cintanya. Intinya ya kamu tembak dia, kamu lamar dia. Kalaupun terima atau tidak terima itu risiko kamu, risiko kita. Setidaknya kamu sudah melepaskan semua apa yang ada dalam hati kamu. Ya, seperti itu. Ungkapkan cinta itu. Dia ada inisial C ya di situ. Dan kita akan lihat lagi di sini. Ada U, daya tarik. Kamu memiliki pesona di mata dia. Artinya, ya inilah kekhawatiran kamu ya tidak beralasan. Kamu itu memiliki pesona. Jadi kamu jangan khawatir, kamu jangan tidak mendapati pasangan nantinya. Kamu itu memiliki pesona, semua kita tuh memiliki pesona. Bagaimana caranya kamu untuk melihatkan pesona kamu itu? Akhirnya orang-orang akan banyak melihat kamu di sini. Oke? Nah ini.
Jadi kamu jangan khawatir, akan ada seseorang nanti akan melihat kamu juga kayak kamu. Ada P, persahabatan. Memelihara ikatan persahabatan dalam hubungan kamu dan kehidupan cinta kamu yang akan meningkat. Artinya di sini, saat kamu, sudah merasakan bahwa aku itu juga butuh sahabat gitu loh. Atau bisa dikatakan ini adalah sahabat kamu yang akan menunjukkan cintanya kepada kamu, ya. Bisa saja itu terjadi, oke. Mungkin dia seorang teman bagi kamu dulunya atau teman masa lalu ya, yang akhirnya bertemu kamu kembali, ya begitu. Ada A, memaafkan dan belajar. Saat kamu melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, kamu akan mengalami banyak cinta di saat-saat sekarang. Nah, inilah semoga apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan tentang seorang, akan datang cinta itu kepada kamu. Saat kamu sudah memaafkan dan belajar dari masa lalu. Oke. Ini aku melihat ada beberapa dari kamu yang ingin melepaskan hubungan ini ya. Karena hubungan yang, tidak ada kepastian ataupun membuat menyakitkan hati kita itu ya, udah lepaskan aja. Karena kamu berusaha untuk mencari kebahagiaan, oke. Nah di sini ada penipuan. N, seseorang yang menggunakan topeng dalam satu hubungan. Ya bisa dikatakan kamu harus berhati-hati dengan orang-orang yang mungkin akan datang kepada kamu. Karena di situ mungkin ada beberapa dari mereka yang akan memanfaatkan kamu atau mungkin dia yang akan mencari kelemahan kamu ya di situ, oke. Nah, buat Leo, itu reading kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Jika kamu punya solusi dalam masalah hubungan, semoga ini bisa membantu kamu ya. Sampai ketemu lagi buat Leo, dadah.